Saya akan kembali bergabung bersama rekan Jason karena kita akan membahas mengenai sekolah 9 tahun yang akhirnya gratis nih Jason. Ini kayaknya akan jadi kabar gembira ya untuk para orang tua yang punya anak dan hendak memasukkan anaknya ke SD atau SMP. Jadi Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pemirsa pendidikan dasar 9 tahun baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Putusan ini diharapkan mampu menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, pernyataan itu disampaikan Mahkamah Konstitusi setelah mengabulkan uji materi yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI terkait pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusannya, MK mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar 9 tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau sederajat secara gratis di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Ketua MK Soehartoyo menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Salah satu pertimbangan hakim adalah negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar secara penuh sesuai pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun selama ini pembiayaan wajib belajar hanya difokuskan pada sekolah negeri, padahal banyak anak mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta atau madrasah swasta. MK juga menilai masih ada sekolah atau madrasah swasta yang menerima bantuan anggaran dari pemerintah seperti program biaya operasional sekolah atau beasiswa, namun tetap memungut biaya dari peserta didik. Meski demikian, MK menyatakan tidak bisa melarang sekolah swasta memungut biaya pendidikan sama sekali, mengingat kemampuan fiskal pemerintah juga masih terbatas. Oleh karenanya, MK meminta sekolah swasta memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu bagi peserta didik. Dan untuk membahas terkait dengan putusan MK ini, kita akan bergabung bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Ya, selamat pagi Mas Ubaid. Selamat pagi. Ya, Mas Ubaid, ini kan akhirnya MK mengabulkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai biaya pendidikan gratis. Nah, sebenarnya landasan apa yang membuat jaringan pemantau Anda ini untuk menggugat undang-undang yang mengenai pendidikan gratis ini, Mas Ubaid? Jadi yang menggugat ini JPPI bersama 3 orang tua peserta didik. Jadi mereka ini melapor ke kami bahwa mereka tidak lolos penerimaan peserta didik baru, kemudian mereka terpaksa harus masuk sekolah swasta. Nah, ketika masuk di sekolah swasta, mereka itu ada uang pangkalnya, ada uang SPP, ada uang masuk, dan dirasa itu sangat memberatkan. Tapi karena dipaksakan mereka masuk, akhirnya di tengah jalan mereka putus sekolah karena biaya yang ditanggung cukup besar gitu. Nah, itulah kemudian mereka merasa sangat terdiskriminasi. Kenapa anak-anak yang keterima di sekolah negeri itu mereka bebas biaya tanpa dipungut biaya, sementara kami yang gagal PPDB ya waktu itu kemudian dipungut dengan banyak biaya. Padahal perlakuan layanan hak atas pendidikan ini mestinya ya inklusif, berkeadilan untuk semua, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu kami melakukan kajian, ternyata ada dasar hukumnya sebenarnya. Jadi pasal 34 ayat 2 itu bunyinya adalah pendidikan dasar itu tanpa dipungut biaya. Jadi pasal 32 ayat 2 itu, 34 ayat 2 itu tidak ada klausul membedakan anak Indonesia di sekolah negeri, anak Indonesia di sekolah swasta, nggak ada. Jadi semua anak Indonesia di dasar itu tanpa dipungut biaya begitu. Sehingga kami minta tafsir ke Mahkamah Konstitusi gitu. Karena tafsir versi pemerintah tanpa dipungut biaya itu adalah di sekolah negeri. Sementara tafsir masyarakat karena Undang-Undang Dasar 45 nggak pernah membedakan anak negeri dan anak swasta, yang ada adalah anak Indonesia, kemudian dipertegas dalam pasal 34 ayat 2 adalah anak Indonesia, maka mestinya pendidikan pungut biaya itu ya diberlakukan untuk
anak Indonesia mau sekolah di negeri ataupun sekolah di swasta. Dan ternyata kita mohon ke MK untuk menafsirkan pasal 34 ayat 2 itu, dan ternyata tafsiran versi masyarakat dikabulkan oleh MK. Jadi sekolah tanpa dipungut biaya itu untuk anak Indonesia mau sekolah di negeri atau mau mereka sekolah di swasta, semua dibiayai oleh pemerintah. Oke, semua dibayar oleh pemerintah, tapi yang kita tahu ternyata tidak semua sekolah swasta itu juga bisa memberikan pendidikan gratis. Jadi ada beberapa kategorinya. Jadi seperti apa tafsirannya kalau khusus untuk sekolah swasta nih Mas Ubaid? Jadi gini ya, jangan menafsirkan putusan MK ya. Putusan MK itu jelas memerintahkan untuk sekolah negeri dan swasta itu dibiayai oleh pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 31. Jadi semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya gitu ya. Karena itu, jadi MK itu ranahnya adalah ranah konstitusi. Jadi pasal 34 ayat 2 itu harus dimaknai begitu, nggak boleh ada makna lain. Nah di lapangannya bagaimana? Itu bukan wewenang MK. Yang tadi ada soal swasta boleh membayar itu sudah ranah tafsir itu. Jadi ranah MK sudah mengatakan bahwa di negeri atau swasta itu tidak boleh dipungut biaya. Implementasinya bagaimana itu adalah wewenang pemerintah gitu ya. Jadi begini, pemerintah harus juga memberikan ya perintah yang jelas, kemudian pembiayaan yang jelas pada anak-anak ini gitu ya. Bagi sekolah swasta misalnya, bagi sekolah swasta yang mereka menolak dana BOS misalnya, kemudian menarik biaya yang sangat tinggi, ya mereka itu di luar apa namanya struktur pemerintah. Jadi misalnya begini, dengan adanya putusan ini maka pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu harus menghitung berapa jumlah anak usia sekolah. Setelah ketahuan misalnya jumlah anak usia sekolah misalnya di suatu daerah itu 1.000 misalnya, ada 1.000 anak, maka harus dihitung daya tampung sekolah negeri itu berapa. Oh ternyata daya tampung sekolah negeri cuma 500. Berarti 500 anak ini mau ditampung di mana? Maka pemerintah daerah wajib ya menyediakan daya tampung 500 yang tidak tertampung sekolah negeri itu. Nah karena itulah kemudian pemerintah daerah wajib bermitra ya, kerjasama ya dengan pemerintah daerah itu dengan pihak swasta gitu. Nah, pihak swasta mana yang diajak pemerintah daerah untuk menyediakan 500 kursi yang kurang ini, yaitu wewenang pemerintah daerah. Misalnya, ada sekolah yang tidak mau diajak kerjasama, ya itu di luar tanggung jawab pemerintah. Maka pemerintah adalah mengajak sekolah-sekolah swasta yang mau diajak kerjasama itu. Nah, sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, inilah yang digratiskan oleh pemerintah daerah. Nah, Mas Ubaid, ini kan dengan menggratiskan sekolah berarti kan akan ada biaya operasional yang bertambah ya, Mas Ubaid. Sedangkan kita kan lagi ada efisiensi di kementerian, terutama di Kemendikdasmen begitu ya. Nah, nanti pengawasan dari Mas Ubaid masukan kepada pemerintah pengawasan agar tidak ada pungutan biaya lainnya karena ada efisiensi ke sekolah-sekolah itu seperti apa, Mas Ubaid? Jadi ya pengawasannya harus sangat ketat sekali, baik mengandalkan struktur yang dari pemerintah, ya pengawas yang ada di internal pemerintah, dan juga perlu kalangan ya, berbagai kalangan di luar pemerintah, ada masyarakat, ada media, ada orang tua, ada komite sekolah. Itu semua bisa ya turut menyuarakan kalau misalnya ada pungutan liar di sekolah ya, karena itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, soal anggaran pendidikan itu sebenarnya ya kita tidak pernah mengalami penurunan anggaran pendidikan. Setiap tahun anggaran pendidikan kita itu selalu naik. Katakanlah tahun ini 724 triliun, itu angka yang sangat besar sekali. Dan itu alasan yang dibuat pertimbangan MK, kenapa harus digratiskan. Jadi temuan MK adalah anggaran pendidikan yang besar ini ternyata dikelola oleh kementerian dan lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Misalnya kepolisian menikmati anggaran pendidikan, Kementerian Pertahanan menikmati anggaran pendidikan, Kementerian Dalam Negeri menikmati anggaran pendidikan, dan seterusnya. Karena itu saran dari Mahkamah Konstitusi adalah harus melakukan refocusing ya untuk penuntasan pendidikan dasar SD dan SMP. Ketika APBN itu ada refocusing untuk penyelesaian
penuntasan pendidikan dasar SD dan SMP ini, maka ahli yang kita hadirkan di MK itu sudah menghitung dan sebenarnya kita lebih dari cukup untuk bisa menggratiskan SD dan SMP baik di negeri dan di Tapi artinya dari adanya putusan ini JPPI ini meyakini betul bahwa pendidikan itu untuk SD dan juga SMP berdasarkan keputusan MK yang baru ini adalah gratis baik untuk negeri dan juga swasta. Kita lihat nanti implementasinya seperti apa di lapangan. Apakah kemudian benar-benar ini benar bisa menyerap banyak para siswa agar kemudian bisa mendapatkan akses pendidikan merata, itu yang juga jadi PR. Terima kasih Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.